Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sesnot. Pada video pendek ini, saya mencoba untuk membuat catatan tentang gempa yang terjadi pada hari kemarin sebenarnya, karena ini saya buat tanggal 25, hari Sabtu, kemarin hari Jumat 24 September 2021, dan ini catatan gempa kemarin. Dan kalau kita lihat di sini, di layar ini terlihat sebuah gambaran tentang kejadian gempa yang terjadi dalam 24 jam terakhir, dan ini berdasarkan informasi dari USGS. Nah, beberapa gempa yang terlihat di sini termasuk yang ada di Indonesia, kemudian juga ada beberapa yang ada di Alaska dan sebagian di Amerika. Dan di Amerika dominan akibat ada aktivitas di San Andreas Fault, kemudian ada juga di Kermadec di dekat dengan New Zealand. Nah, pada video ini saya mencoba untuk melihat gempa yang terjadi di Indonesia, yaitu gempa yang terjadi di ini di Halmahera. Nah, ini sebuah gempa yang terjadi di Halmahera, magnitudo 5,1, terjadi pada 24 September 2021 pukul 13:36. Ini gempa yang terjadi kemarin siang, dan ini baru bisa saya buat catatan pada hari ini. Nah, kalau kita lihat gempa ini menarik karena gempa ini memang gempa yang sering terjadi di daerah Laut Maluku, di Maluku Utara, dan beberapa gempa di sana memiliki magnitudo lebih daripada 6 atau bahkan sampai 7 ya, sehingga bisa mengakibatkan kerusakan di sekitar Maluku Utara, di sekitar Halmahera. Nah, kalau kita perhatikan bahwa gempa ini pertama kalau kita lihat dari rilis yang disampaikan oleh BMKG, awalnya BMKG menyebutkan bahwa gempa ini 5,1 magnitudonya, kemudian BMKG melakukan pemutakhiran menjadi 5,0, dan itu lumrah terjadi karena pada menit-menit awal setelah terjadi gempa, jumlah data yang diterima oleh BMKG masih terbatas. Kemudian seiring dengan bertambah waktu, bertambah data yang masuk ke jaringan pengamatan BMKG, kemudian mendapatkan sebuah hasil yang lebih mutakhir atau lebih baik dari hasil sebelumnya. Dan kalau kita lihat dari sini bahwa gempa ini memiliki jarak sekitar, atau posisinya ya, posisi dari gempa ini memiliki jarak sekitar 131 km arah barat laut Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Pada kedalaman gempanya, sumber gempanya berada di kedalaman 41 km. Ini berdasarkan informasi dari BMKG. Nah, jika kita perhatikan kedalamannya, maka gempa ini relatif dangkal, jadi termasuk gempa yang dangkal, dan kemungkinan akibat adanya subduksi di lempeng Laut Maluku. Nah, kita tahu bahwa di zona Maluku atau di zona tektonik Maluku itu secara tatanan tektoniknya dia dipengaruhi oleh adanya aktivitas subduksi ganda, yaitu di mana lempeng Laut Maluku ditumbuk dari sisi timur oleh bagian dari Halmahera, kemudian dari sisi barat oleh Sangihe. Jadi ada dua buah lempeng yang menumbuk lempeng Laut Maluku, seperti yang terlihat pada gambar ini. Dan kita perhatikan di sini, ini juga didukung oleh adanya pola mekanisme fokus. Dan di sini pola mekanisme fokusnya memperlihatkan bahwa gempa ini terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik. Dan itu memang terjadi, atau memang suatu yang kondisi yang secara seismologi itu memang lumrah terjadi kalau ada aktivitas tektonik di situ, yang di mana ada tumbukan antara satu lempeng dengan lempeng yang lain, itu akan memberikan sebuah implikasi gempa yang terpicu oleh adanya aktivitas sesar naik. Jadi ada bagian lempeng atau bagian dari bidang kerak yang terdorong ke atas, sehingga mengakibatkan adanya hanging wall atau dinding gantung yang terangkat ya, terdorong ke atas, sehingga bisa kita pahami dari pola mekanisme sesar naik seperti yang terlihat pada gambar ini. Kemudian kalau kita lihat dari shake map atau peta guncangan yang dibuat oleh BMKG, gempa ini memberikan implikasi goncangan relatif kecil. Kalau kita lihat sini skala MMI 2 itu relatif kecil, dan mungkin hanya sebagian orang yang merasakan goncangan ini. Tapi bagi alat pasti akan sangat sensitif untuk merasakan getaran yang dihasilkan oleh gempa 5,1 kemudian diupdate oleh BMKG menjadi 5,0. Dan jika kita lihat secara regional di wilayah Maluku Utara, kita lihat di sini secara seismisitas atau secara kegempaan itu relatif tinggi, dan dominannya memang di
bidang lempeng laut Maluku yang tertumbuk oleh dua sisi gitu ya, dari sisi barat oleh Sangihe dan dari sisi timur oleh Halmahera, bagian dari lempeng Halmahera. Sehingga dari sini saya sangat sering mengatakan bahwa kita sangat penting untuk memahami potensi dengan tujuan untuk menguatkan literasi dan juga untuk memperkuat mitigasi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.